Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sabahul khair ayyuhaz zumala, kaifa halukum? Kullukum bi khair. Semuanya sehat, semuanya baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan yang mulia ini, Ustadz ingin memastikan kehadiran antum semuanya. Semoga semuanya hadir. Dan kita mulai dengan absensi dahulu. Abdurrahman Naufal Chandra hadir. Azmi hadir. Wal akhir Muhammad Salman Ariq hadir. Masya Allah, kullukum hadirun. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk menambah keberkahan dan kemanfaatan apa yang akan disampaikan, Bapak ingin satu di antara antum ada yang memimpin doa. Silahkan. Al-Akh Maliki Umar, silakan Nus Umar pimpin teman-temannya untuk berdoa sesuai dengan mimpin berdoa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan. La ilaha illa anta. Amin. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih untuk Mas Umar untuk doanya. Semoga pembelajaran kita bermanfaat, berkah, dan tentunya ya ikhwatal kiram bisa kita aplikasikan dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma amin. Oke. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan masuk kepada materi diyat. Bab jinayah pada materi diyat. Seperti yang sudah kita ambil pada kesempatan yang lalu, kita sudah belajar tentang pembunuhan dan tentang kisos. Pelaku pembunuhan tentu mendapatkan hukuman. Hukuman yang terbaik, yang setimpal bagi pelaku pembunuhan apa? Kisos. Betul tidak? Namun pada prakteknya ya ikhwah, ada sebuah permasalahan. Pada prakteknya adalah apakah setiap tindak jinayah ataupun pembunuhan ataupun tindak yang lainnya ataupun aniaya bisa kita ambil hukuman kisos? Mafhum? Tidak, tadi kita sepakati kalau hukuman yang setimpal bagi pelaku pembunuhan adalah kisos. Seseorang membunuh seseorang dengan sengaja, maka jiwa dibalas dengan jiwa. An-nafsu an-nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'aini ila akhiril ayah. Surah Al-Baqarah. Al-Maidah ayat 45. Oke. Ya. Namun terkadang kisos ini sulit untuk dilakukan. Ini permasalahan tidak? Ya. Keluarga korban ingin mendapatkan hak dari apa yang mereka terima. Kezaliman. Maka mereka pasti akan menuntut sebuah hak. Namun terkadang dalam prakteknya tidak semua kasus pembunuhan ataupun aniaya bisa diambil hukuman kisos. Nah, maka kira-kira apa hukuman yang terbaik yang tepat untuk menggantikan kisos? Permasalahan satu, paham? Oke. Ada permasalahan yang kedua. Permasalahan yang kedua adalah ketika keluarga korban memaafkan pelaku pembunuhan. Smith membunuh Joko, keluarga Joko memaafkan tindakan Smith. Apakah berarti Smith bebas sebebas-bebasnya tanpa ada hal yang harus ditunaikan oleh Smith? Nah, kira-kira bagaimana? Ada nggak? Kayaknya ada nggak? Ada. Masa setelah dimaafkan langsung bebas seperti itu saja? Kok ya apa namanya? Nggak adil sekali. Kok zen banget? Bahasa antum kan? Kok zennya? Nah, maka harus ada hukuman yang memberikan efek jerah selain
kisos, yaitu yaitu adalah materi yang akan kita ambil, yaitu adalah diat. Pada bab jinayat kita akan mengambil materi namanya diat. Nampak ya, ikhwah? Kita memiliki lembar diskusi. Sudah Bapak siapkan ataupun Ustaz siapkan kertas yang akan antum jadikan diskusi. Setiap dua bangku ini akan menjadi satu kelompok. Kelompok 1, 2, terus berikutnya. Mafhum? Jadi antum silakan menghadap kepada teman antum yang menjadi kelompok antum. Silakan. Udah. Gitu. Oke. Ya, ikhwah, teman-teman semua, tulab. Seperti yang tertera di di slide, ada lembar diskusi. Silakan nanti antum tulis kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Berarti ada berapa kelompok? 8. Mulai dari sini ke belakang. Ya, mafhum ya. Silakan nanti tulis anggota kelompok antum namanya siapa. Nah, kita memiliki permasalahan ya ikhwah yang harus kita pecahkan. Kita akan berbicara tentang diat, definisinya, macam-macamnya dan yang lainnya. Nah, ada sebuah permasalahan. Yang pertama adalah hukuman yang tepat bagi pelaku penganiayaan. Saya memukul imam namanya, sampai giginya rompol satu. Dengan satu kali pukulan, belum tentu si imam memukul balik saya dan merompolkan gigi. Kalau seandainya dilakukan kisos, setimpal tidak? Setimpal tidak. Satu kali pukulannya setimpal, tapi efeknya tidak setimpal. Saya merontokkan satu giginya, namun dia tidak. Seharusnya al-mithlu bil mithl. Harus sepadan. Nah, dalam kasus seperti ini, kira-kira hukuman yang tepat seperti apa? Gambarannya ada? Kasusnya jelas? Nah, itu adalah poin nomor 1. Silakan tulis argumentasi dari kelompok antum, nanti siap-siap untuk dipresentasikan. Nah, ikhwah, oke. Kita selesaikan diskusinya, waktunya habis. Nah, tentu alhamdulillah tadi saya lihat kelompoknya sudah semakin aktif dalam diskusi. Tentu dalam diskusi pasti menghasilkan sebuah hasil. Nah, silahkan kelompok pertama yang ingin menyampaikan hasil diskusinya silahkan. Silahkan kelompok ke-8 silahkan. Maju ke depan, tidak apa masalah. Silahkan. Karena posisi antum di belakang, silahkan maju ke depan, kita jaga jarak. Oke. Dari kelompok 8 ya, Pak. Hukuman yang tepat bagi pelaku yang cukup yang nomor 1 adalah diat. Sudah? Apa ada argumentasi yang lainnya? Mungkin nanti bisa disampaikan kepada teman-teman sehingga nanti teman-teman bisa menyanggah ataupun mengomentari hasil diskusi kelompok antum. Hukumannya ikhwah seperti yang disampaikan kelompok 8 adalah kisos pada asalnya. Namun ketika kisos tidak mungkin dilaksanakan, maka beralih ke diat. Wadih? Oke. Itu kita cukupkan diskusi yang pertama. Kita beralih ke hukum yang ketiga, masalah yang ketiga langsung. Hikmah dari syariat diat. Siapa yang bisa menyebutkan hikmah dari syariat diat yang sudah antum hasilkan dari hasil diskusi antum? Silahkan. Kelompok 2 silakan disampaikan hikmah dari syariat diat. Silakan berdiri. Di situ saja. Hikmah dari syariat diat menimbulkan efek jera bagi pelaku pembunuhan atau penganiayaan. Masya Allah, menimbulkan efek jera bagi pelaku pembunuhan ataupun
penganiayaan, sehingga orang lain berpikir ulang untuk melakukan tindakan yang sama. Mumtaz. Itu adalah hasil dari diskusi yang kita lakukan pada kesempatan yang mulia ini. Maka coba kita kembali ke materi yang kita siapkan, yang sudah disiapkan oleh yang tertampang di slide. Apakah hasil diskusi tadi ternyata sama ataupun berbeda dari apa yang akan kita terangkan sejenak pada kesempatan yang berbahagia ini? Oke, yang pertama adalah pengertian diat. Apa itu diat? Denda. Ataupun ganti rugi dari pembunuhan. Tadi disebutkan adalah sebagai ganti rugi meskipun bukan dinamakan diat kalau seandainya kadar dan ukurannya tidak sama dengan diat. Berarti secara bahasa diat artikan apa ya, ikhwah? Denda. Secara istilah, harta yang wajib diberikan karena tindakan pidana jinayah kepada korban kejahatan atau walinya atau kepada pihak terbunuh atau teraniaya. Mafhum insyaallah? Mafhum. Oke. Sebab ditetapkannya diat. Nah, tadi kan ada hukuman yang tepat bagi tindak penganiayaan. Seharusnya adalah kisos. Namun ketika tidak bisa dilaksanakan maka diat. Poin nomor berapa? Poin nomor 5. Kisos sulit dilaksanakan terkait dengan melukai anggota badan atau menghilangkan fungsinya. Maka ini sulit untuk dilakukan. Maka alternatif yang tepat dari syariat Islam adalah diat. Ada pertanyaan ya, ikhwah, untuk pembelajaran diat ya, ikhwah? Mafhum? Silakan. Mafhum insyaallah? Pelajarannya jelas? Materinya jelas? Oke. Alhamdulillah. Materinya jelas, maka ada satu tugas evaluasi untuk antum semuanya. Silakan dikerjakan bersama kelompok. Sudah kami siapkan. Kelompoknya tadi kertasnya ada. Kita masuk ke lembar evaluasi. Nah, ada beberapa pertanyaan yang harus antum jawab. Cukup menuliskan jawabannya saja. Mafhum? Cukup menuliskan jawabannya saja. Silakan nama ini ditulis oleh nama anggota kelompok. Mafhum? Dan nanti disilakan menjawab 5 pertanyaan yang sudah diberikan. Silakan. Oke ya, ikhwah, silakan antum pegang dulu kertasnya, nanti akan kita lanjutkan pembelajarannya. Alhamdulillah sudah kita laksanakan evaluasi dari pembelajaran pada materi diat, pada bab diat. Sebelum kita akhiri pembelajaran di kesempatan yang mulia ini, ikhwah, maka kita ingin mengulang kembali apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan yang mulia ini. Yang pertama adalah apa itu definisi dari diat? Diat secara bahasa apa? Denda. Berarti harta yang wajib oleh siapa? Diserahkan kepada siapa? Kepada keluarga korban. Yang berikutnya adalah sebab ditetapkannya diat. Ada berapa ya, ikhwah? Ada 5. Yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga adalah pembunuhan tersalah. Kisos ketika sulit dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah diat terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah diat mughalladzah dan yang kedua adalah diat mukhaffafah. Alhamdulillah kita sudah selesai dari materi yang telah dipaparkan dan kita sudah melaksanakan murajaah dalam bahasa Arabnya, yaitu adalah mengulang-ulang materi ataupun refleksi dari apa yang sudah disampaikan tadi. Pelajaran hari ini wadhih ya, ikhwah? Wadhih? Ada kata-kata yang kurang jelas dari Ustaz? Wadhih insyaallah ta'ala? Susunan kata yang terlalu cepat sehingga tidak dipahami oleh antum semua? Wadhih insyaallah. Alhamdulillah kita cukupkan pembelajaran di materi diat pada kesempatan yang mulia ini. Sebelum kita tutup, antum silahkan tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan materi kita berikutnya adalah kafarah. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan mengambil satu materi, judulnya adalah kafarah.
kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.